Valencia dikabarkan siap memboyong Donny van de Beek dari Manchester United pada Januari 2022 nanti. Sempat dipinjam ke Everton selama 1 musim, musim ini Donny van de Beek disebut bisa saja bangkit. Pasalnya sekarang Manchester United dilatih oleh ex-pelatihnya di Ajax Amsterdam, Erik ten Hag. Namun ternyata perkiraan itu meleset. Situasi jadi semakin sulit bagi van de Beek karena ia mengalami cedera. Sehingga MU sudah kehilangan kesabaran dengan pemain tersebut. Klub La Liga Valencia dikabarkan siap menampungnya. Kabar tersebut diklaim oleh Todo Vikayes. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan tertarik untuk memboyong Son Heung-min dari Tottenham. Musim 2021-2022 lalu jadi musim paling berkesan bagi Son di Premier League. Ia berhasil meraih penghargaan top skor. Son diklaim ingin memperkuat klub yang lebih besar. Kabar itu dirilis oleh Sport One. Dua klub besar Real Madrid dan PSG sudah standar dikabarkan ingin merekrutnya. Kabar terbaru Liverpool juga ikut bersaing untuk mendapatkannya pada Januari tahun depan. Di satu sisi Tottenham juga sudah membuka lampu hijau jika Son memang ingin keluar, mengingat usianya sudah 30 tahun dan tidak ingin kehilangan pemainnya tersebut cuma-cuma. Son diproyeksikan untuk menggantikan Firmino. Manchester United kembali dikabarkan meminati jasa Ousmane Dembélé. Setan Merah akan mencoba merekrut winger Barcelona itu di tahun 2023 nanti. Dilansir Air National, Dembélé masih masuk radar Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik merekrut Dembélé sebagai pengganti Cristiano Ronaldo. Musim ini Dembélé kembali tampil on fire. Kondisi finansial Barcelona yang belum kunjung membaik membuat peluang Manchester United untuk merekrutnya semakin terbuka lebar. Anthony menunjukkan aksi berputar dengan bola kala Manchester United melawan Sheriff Tiraspol. Bukannya menuai pujian malah membuatnya dikecam. Winger 22 tahun itu dihujani kecaman akibat aksi pamer skillnya pada menit ke-38 saat skor masih 0-0. Padahal bola umpannya malah keluar. Apalagi bola umpannya malah keluar lapangan. Kecaman datang dari legenda MU, Paul Scholes. Dia menilai Anthony seperti badut. Mantan pemain MU yang lain, Owen Hargreaves, juga mengomentari penampilan tersebut tidak layak dilakukan. Aksi individu perlu dilakukan bila memang hasilnya bisa terukur dan fungsional untuk tim, ungkapnya. 2 musim ditinggal Lionel Messi, Barcelona kepayahan di Liga Champions. Blaugrana selalu terjun ke Liga Eropa. Barcelona ditinggal Messi sejak musim panas tahun lalu. Pada musim 2021-2022, tahun pertama tanpa Messi di tim, Barcelona gagal lolos ke fase knockout. Barcelona cuma finish ketiga di grup E dan terdampar ke Liga Eropa. Tahun ini pun kejadian yang sama terulang kembali. Barca benar-benar bapuk tanpa Messi. Pablo Mari, bek Arsenal yang dipinjamkan ke Monza, menjadi korban perusukan. Pemain Spanyol itu dikabarkan akan menjalani operasi. Mari menjadi korban serangan orang tak dikenal di pusat perbelanjaan di Milan, Italia. Bek berusia 29 tahun itu ditusuk di bagian punggung. Saya hari ini beruntung sebab saya melihat orang tewas di depan saya, kata Pablo Mari. Total ada 5 orang yang menjadi korban perusukan tersebut, satunya dikabarkan tewas. Quique Setien curhat soal pesangonnya yang belum dibayarkan Barcelona. Alih-alih melunasi cicilan, Los Cos malah membeli pemain baru. Setien dipecat dari kursi pelatih Barcelona pada Agustus 2020. Pelatih Spanyol itu menganggur selama 2 tahun sebelum akhirnya menerima pinangan pelatih Villarreal baru-baru ini. Dalam sesi konferensi pers, Quique Setien tak hanya ditanya mengenai Villarreal, tapi juga seputar Barcelona. Pelatih 64 tahun tersebut belak-belakan menyebut pesangonnya belum dibayar Los Cos hingga saat ini, sebesar 4 juta pounds. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF, ungkap PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB belum memberikan santunan apapun kepada korban tragedi Kanjuruhan. Itu terlansir dalam investigasinya. Laporan investigasi TGIPF sendiri telah diserahkan Presiden Jokowi. Santunan untuk korban Kanjuruhan sudah datang dari berbagai pihak, diantaranya adalah pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Malang serta Bank Jatim. Namun disayangkan PSSI dan PT LIB malah belum memberikan santunan sepeser pun. Proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandi Walsh masih menunggu persetujuan Kemenkumham. PSSI berharap keduanya sudah bisa main di Piala AFF 2022.
Keduanya sudah diurus naturalisasinya oleh PSSI. Bahkan sudah sempat ikut latihan timnas Indonesia sebelum kualifikasi Piala Asia 2023. Tapi pada akhirnya keduanya gagal membela timnas Indonesia di kualifikasi. Pada perjalanannya mereka mendapat restu dari DPR RI untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Setelah persetujuan tersebut diharapkan mereka dapat bermain di Piala AFF akhir Desember mendatang. Manchester United tampil meyakinkan untuk mengalahkan Sheriff dengan skor 3-0 di laga grup E Liga Eropa. Cristiano Ronaldo kembali untuk mencetak 1 gol. Duel MU versus Sheriff digelar di Old Trafford pada Jumat 28 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Sheriff memastikan MU finish 2 besar di klasemen grup E Liga Eropa. MU menempati urutan 2 dengan 12 poin, terpaut 3 poin dari Real Sociedad, sekaligus memastikan 1 tempat di playoff. AS Roma pulang dengan kemenangan dari lawatan ke markas HJK Helsinki dalam lanjutan Liga Eropa. Giallo Rossi menang tipis dengan skor 2-1. Gol-gol Roma dicetak oleh Tammy Abraham dan Stefan El Shaarawy. Dengan hasil ini Roma kini mengumpulkan 7 poin dari 5 pertandingan. Roma akan memainkan laga penentu memperebutkan posisi runner-up grup di matchday terakhir melawan Ludogorets yang punya jumlah poin sama. Arsenal tumbang 0-2 di markas PSV Eindhoven pada laga Liga Eropa. Tuan rumah bisa saja menang lebih besar jika 3 gol lagi. Oleh karenanya Suarez meminta Darwin Núñez dalam laga melawan Crystal Palace. Núñez berkartu merah karena menanduk Joachim Andersen. Setelah itu ia puasa gol selama 2 bulan. Kartu merah itu merusak proses adaptasi Núñez sehingga dia sempat puasa gol selama 2 bulan lebih. Núñez kemudian mengakhiri puasa golnya saat Liverpool dikalahkan Arsenal 2-3 awal bulan ini. Perlahan tapi pasti kembali ke performa terbaik. Dia mampu membuat 4 gol dari 5 partai terakhir. Pemain 23 tahun itu mengakui tidak lama setelah insiden kartu merah itu, dia ditelepon Luis Suarez, seniornya di timnas Uruguay sekaligus ex pemain Liverpool. Suarez memberinya wejangan untuk tetap berkepala dingin dan hasilnya terlihat saat ini. Napoli belum pernah kalah di Liga Italia dan Liga Champions. Pelatihnya, Luciano Spalletti, ungkap rahasia kesuksesan timnya. Apa itu? Napoli bagai berada di negeri fantasi. Gli Azzurri berlari kencang meraup kemenangan demi kemenangan yang belum tersentuh noda kekalahan. Rahasianya para pemain bermain untuk fans. Hal terpenting adalah kami melakukan segalanya untuk para penggemar. Jadi kami hampir sempurna. Jelasnya dilansir dari situs resmi UEFA. Terlepas dari kata-kata formalitas Spalletti itu, dirinya memang memainkan rotasi dengan baik dan mampu memoles para pemain muda. Rata-rata usia skuad Napoli adalah 25 tahun. Harry Maguire sudah kehilangan tempat di tim utama Manchester United. Tidak sampai di situ, Maguire juga disebut telah dicopot sebagai kapten dan manajer Erik ten Hag sudah punya penggantinya. Setelah kedatangan Erik ten Hag dan Maguire yang sering dicadangkan, ten Hag sering menunjuk Bruno Fernandes untuk menjadi kapten pengganti. Dwight Yorke, legenda Manchester United, meyakini sudah ada keputusan di balik layar soal peran kapten klub. Yorke merasa Erik ten Hag sudah menunjuk Bruno Fernandes untuk peran kapten baru Setan Merah. Persaingan untuk mendapatkan jasa Bruno Guimaraes di tahun 2023 bakal semakin ramai. Raksasa Premier League Liverpool dilaporkan tertarik untuk membajak sang gelandang. Guimaraes sebenarnya masih jadi pendatang baru di Premier League yang direkrut Newcastle dari Lyon pada awal tahun 2022 kemarin. Namun penampilannya yang menawan membuat banyak klub tertarik, di antaranya adalah Real Madrid, Chelsea, dan Liverpool. Namun peran vitalnya di tim akan membuatnya sulit dilepas oleh Newcastle, kecuali ada benar-benar penawaran yang menggiurkan. Rencana Barcelona untuk memulangkan Lionel Messi di tahun 2023
nampaknya tidak akan berjalan mulus. PSG dilaporkan belum rela mengembalikan sang penyerang ke Camp Nou. Kontrak Messi bersama PSG akan habis di tahun 2023. Le Parisiens mengklaim PSG tidak mau berpisah dengan Messi karena sang penyerang dianggap masih krusial bersama Les Parisiens. Menurut laporan yang sama, PSG saat ini sedang merayu Messi untuk memperpanjang kontraknya di PSG. Berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.